Pemirsa, Kabupaten Manggarai menjadi salah satu lokasi yang terdampak gempa. Banyak rumah warga yang mengalami kerusakan di sana sehingga mereka harus bertahan di posko pengungsian. Hal yang sama juga terlihat di Kabupaten Nagekeo. Dan untuk informasi selengkapnya kita bergabung bersama dengan jurnalis Metro TV, Joy Jones. Informasinya tunggu apa lagi bersama Kata Omah. Kita akan langsung sapa, selamat pagi Joy. Jadi Joy, bagaimana kondisi dapur umum di lokasi Anda saat ini dan sejauh mana kebutuhan makanan bagi warga yang masih bertahan di pengungsian di sana? Ya, Jason dan juga pemirsa, benar sekali pasca sudah lebih daripada 1 minggu terjadinya gempa di Kabupaten NTT, tepatnya di Pulau Flores ini, pemirsa, dapur-dapur umum masih terus dioperasikan. Mengapa demikian, pemirsa? Karena memang masih banyak masyarakat yang merasa trauma dan belum berani untuk kembali ke rumah mereka masing-masing. Karena selama saya berada di sini saja, hampir setiap hari terjadi gempa yang cukup besar hingga berkekuatan 5 skala Richter. Oleh sebab itu masyarakat masih takut dan dapur umum masih diperlukan hingga saat ini karena tidak semua di tempat pengungsian terdapat dapur umum. Sehingga dapur umum terpusat di tempat saat ini saya melaporkan yang dikelola oleh Kementerian Sosial, dibantu juga oleh dengan Dinas Sosial di Kabupaten Nagekeo. Nah pemirsa, saya akan ajak Anda untuk melihat pemirsa lebih terkait dengan hal-hal yang dilakukan di sini pemirsa. Seperti yang Anda lihat bahwa ini mereka sedang menyiapkan makanan untuk di jam 12 nanti. Awal dengan memotong sayuran dan juga dilanjutkan dengan proses memasak yang lainnya. Pemirsa, hampir 100 orang bekerja di sini setiap hari sejak hari kedua pasca terjadinya gempa bumi dan hingga saat ini pun proses dari memasak dapur umum ini terus dilakukan. Dan saya bertanya kepada penanggung jawab di tempat ini, PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Nagekeo, mereka masih belum tahu sampai kapan mereka mengoperasikan dapur umum ini, namun mereka mengatakan akan terus membuat dapur ini, akan terus mengoperasikan dapur ini hingga nantinya benar-benar masyarakat sudah bisa untuk melakukan aktivitas mereka normal kembali. Memang hingga saat ini masyarakat masih terus membantukan. Terkait dengan makanan ini, Jason, Valen, dan juga pemirsa, terdapat 2 skema yang pemerintah lakukan. Ada yang memberikan bahan makanan mentah itu untuk masyarakat yang sudah bisa untuk membuat dapur di pengungsian mereka dan juga di samping rumah mereka masing-masing. Dan untuk kasus bagi masyarakat yang belum bisa untuk membuat makanan mereka sendiri karena adanya kesulitan tempat dan juga keterbatasan dari mereka, Kementerian Sosial dan juga pemerintah setempat juga menyiapkan dapur umum. Nantinya ini akan dibagikan ke berbagai tempat, berbagai titik yang ada. Pemirsa, kita berharap bahwa bencana ini dapat segera mereda dan juga masyarakat secara psikologis dapat segera pulih sehingga nantinya masyarakat sudah bisa mulai untuk beraktivitas normal kembali seperti sebelum terjadinya gempa. Jason dan juga Valen. Baik, Joy Jones, terima kasih untuk informasi terkini dari Anda. Selanjutnya pemirsa, ada jurnalis Metro TV Randi Alvaras di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur. Randi, selamat pagi Randi. Bagaimana situasi terkini di tempat Anda berada saat ini? Ya, selamat pagi Jason dan juga Valen. Saat ini saya berada di Kecamatan Ruteng, tepatnya di Desa Ranaka, Kabupaten Manggarai. Memang menjadi salah satu wilayah yang mengalami dampak cukup parah akibat gempa yang mengguncang NTT dengan kekuatan 7,7 magnitudo. Di belakang saya, Jason dan juga Valen merupakan salah satu rumah warga yang saat ini juga kondisinya ini mengalami kerusakan yang sangat parah, Jason dan juga Valen. Kalau Anda lihat di depan saya, ini adalah bagian rumah warga yang temboknya roboh karena tidak kuat menahan goncangan gempa yang begitu kuat pada tanggal 15 Agustus. Ditambah juga beberapa hari kemudian terdapat gempa-gempa susulan juga yang dialami warga, sehingga memang
kondisi rumah warga di sini kebanyakan juga mengalami kerusakan yang sangat parah, Jason dan juga Valen. Bahkan tidak hanya ini saja, ada beberapa rumah warga lainnya yang juga turut mengalami kondisi yang serupa. Bahkan warga harus menggunakan bambu sebagai penyanggah rumahnya agar tidak roboh secara semuanya. Dan tidak hanya satu, Jason dan juga Valen, di Desa Ranaka ada puluhan rumah lainnya yang juga mengalami kerusakan yang serupa, sehingga kondisi ini memaksa mereka untuk tinggal di posko pengungsian sementara yang terdapat di SD Robo. Bahkan total pengungsi di SD Robo terdapat 800 warga. Nah, di sebelah saya Jason dan juga Valen juga kondisi rumah yang mengalami hal serupa, bahkan kondisinya lebih parah. Tembok di sisi kanan dan kiri juga mengalami kerusakan yang sangat parah, runtuh, hanya menyisakan tiang bangunan saja untuk penopang dari atap, sehingga sudah tidak layak lagi untuk digunakan sebagai tempat tinggal warga. Nah, untuk sementara warga tinggal di posko pengungsian sementara yang terdapat di SD Robo yang saat ini juga dikelola dengan baik, yang mana ada banyak bantuan yang datang ke sana. Saya mau coba ajak Anda berbincang dengan pemilik rumah di sebelah saya ini. Selamat pagi, Ibu. Dengan Ibu siapa, Ibu? Ibu Francisca. Ibu Francisca. Ibu pemilik rumah ini ya, Bu ya? Iya. Ibu mungkin boleh ceritakan kronologi ketika gempa sampai rumah ini hancur seperti apa, Ibu? Waktu kejadian kami sudah sempat keluar rumah. Cuman pas kejadian itu kami hanya bisa melihat kami punya rumah runtuh begini. Dan sekarang kami tidak punya tempat tinggal. Kami masih gotong royong dengan keluarga yang lain supaya kami bangun rumah bambu, karena ini rumah sudah tidak layak untuk kami tinggal. Dan kami takut juga bangun rumah di sekitar ini lagi. Walaupun itu rumah sederhana yang dibuat dari bambu, kami tidak bisa lagi tinggal di sekitar sini. Kami sangat takut karena gempanya masih ada terus saja. Berarti Ibu sebentar tinggal di mana, Ibu? Untuk sementara waktu? Setelah dari posko nanti mungkin kami bangun tenda kecil di sini, dari terpal juga, atau mungkin dengan cara apapun supaya kami masih bisa bertahan sampai menunggu bantuan dari pemerintah. Oke, Ibu. Kalau bantuan sudah ada apa saja yang Ibu dapatkan sejauh ini, Ibu? Sembako itu pun masih 3 kilo beras yang kami dapat, 3 kilo gula dengan minyak goreng yang 240 mililiter itu dapat 4 botol. Dan memang makanan dari dapur umum itu kami dapat setiap hari. Oke, Bu. Mungkin ada yang mau Ibu sampaikan kepada Pak Presiden atau Pak Menteri, Bu Menteri, Bu? Kami minta sekarang bangunan rumah kami itu kalau bisa dibangun kembali, karena ini rumah tidak bisa kalau mau ditambal atau sebelahnya yang mau diperbaiki di sebelahnya biar saja utuh seperti ini, tidak bisa. Kami anggap ini rumah sudah tidak bisa dihuni lagi, kami takut dihuni di dalam rumah ini lagi. Baik, terima kasih banyak ya, Ibu ya. Sehat selalu ya, Ibu. Ya, pemirsa, itulah tanggapan dari salah satu warga yang memang rumahnya mengalami kerusakan. Tentu harapan besar dari warga-warga di sini agar mendapatkan bantuan renovasi rumah sehingga mereka nanti bisa kembali ke rumah mereka masing-masing dengan kondisi yang sudah lebih baik daripada saat ini. Demikian, kembali ke Anda di studio. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.